Halo, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, khususnya Sekolah Pasca Sarjana Unitri Malang. Hari ini saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Ada waktu silaturahmi dengan dua mahasiswa kami yang luar biasa. Satunya adalah Ketua Himpas, Himpunan Mahasiswa Pasca, tahun 2022-2023 ya. Oke. Namanya Mas Dito Aditya. Aditya ya. Jadi Mas Dito ini adalah mahasiswa Magister Ekonomi Pertanian kelas internasional. Kemudian sebelahnya adalah Pak Yulianur. Dia adalah mahasiswa kami juga, ya, dari Magister Ekonomi Pertanian, sudah selesai barusan sidang tesisnya. Jadi dengan perjuangan yang cukup panjang ya, mungkin ini kesempatan pasca sarjana teman-teman S2 khususnya yang bekerja atau sibuk dan sebagainya, jangan ada mungkin apa istilahnya gangguan itu tidak bisa selesai S2-nya, karena ini ada contoh dari mahasiswa kami walaupun dari Kalimantan Selatan Pak ya, bisa sampai sini luar biasa dan menyelesaikan, dan kuliahnya bukan online, offline. Jadi langsung ke sini, kadang-kadang ke sini dan sebagainya dengan pengorbanan. Silahkan jadi Kak Dito, Mas Dito. Ya nggak apa-apa, ini kan biasa kakak. Biasanya ada kan kakak ya. Kakak, tapi bukan Om kan ya? Oh bukan, Om Dito gitu. Ini kurangnya. Silakan Mas Dito untuk diskusi atau dialek ringan tapi punya makna untuk teman-teman mahasiswa S2, baik yang sudah bekerja, kan biasanya banyak alasan, sibuk lah saya kerja, tapi akhirnya S2-nya nggak selesai, bahkan banyak, mohon izin ya, ada yang juga selesai, ada juga masalah. Monggo silakan Kak Dito. Kak Dito lagi, Mas Dito silakan. Dulu memang nggak pernah terpikir bisa kuliah lagi, Mbak. Oh gitu ya. Karena memang setelah lulus dari S1 sempat kerja di luar kota, di luar Malang, Surabaya ya. Iya, pernah jadi kuliah angkut juga pernah saya. Jadi kuliah angkut, terus jadi kenek Surabaya. Bukan kenek mobil yang antar gas itu pernah juga saya. Terus habis itu pindah jadi staf operasional manajemen di pom bensin gitu. Ya merasa wah ternyata dunia kerja itu nggak mudah. Iya. Beda dengan kuliah Mas ya. Beda kuliah itu enak kan, kita udah tinggal ngikutin alur ya. Kalau kita kan kerja kan nggak bisa, kita ikut SOP ya Pak ya. Kalau kita melanggar ya kita akan didepak gitu. Tapi dari situ saya belajar. Nah, teman-teman waktu itu teman-teman kantor bilang suatu saat saya akan melanjutkan untuk kuliah S2. Saya nggak percaya Pak, karena kan jalan dari mana gitu. Ternyata Tuhan ngasih ya. Ternyata ini tiba-tiba Tuhan ngasih. Saya juga nggak nyangka juga ada tawaran dari kampus beasiswa kelas internasional. Jadi waktu itu yang dari Afrika kan sudah mau datang, Timor Leste dan sebagainya. Ini kan ada beberapa yang perlu disupport dari Indonesia juga yang untuk internasional. Nah akhirnya kok Mas Dito dipanggil sama dekan gitu ya. Ya itu rezeki Tuhan ya mungkin gitu ya. Ya mungkin itu Mas Dito mungkin ada diskusi dengan Pak Yulian ini, silahkan. Ya, Pak Yulian ini yang mungkin kumpul ketemu di sini ya. Ini lebih dasar lagi perjuangannya. Pengalaman hidupnya lebih banyak dibanding kami semua yang masih muda ini. Bapak gimana kesannya waktu masih kuliah bersama kami yang muda gini? Kok semangat sekali gitu kan? Semangatnya nggak mau kalah dengan yang muda. Ya, ini udah senior tapi nggak mau kalah. Ini gimana Pak ceritanya semangatnya? Jadi gini Mas Dito, kita buka jaringan networking. Namanya buka jaringan itu tidak lihat faktor usia. Iya. Dengan jaringan itu kita bergaul dengan semua kelompok umur. Nah, kalau kita bergaul lingkungannya teman-teman yang usianya relatif lebih muda dari kita akan terbawa seolah-olah seperti anak muda, tetap awet muda. Energinya terbawa. Betul. Nah, lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Kalau lingkungan kita akademis, kita akan berpikir akademis. Betul. Kalau lingkungan kita praktisi, kita akan berpikir praktisi. Nah, itu dia. Jadi orang baik itu harus berkumpul dengan orang baik. Betul. Orang semangat harus kumpul dengan orang semangat. Nah, kalau kita kurang semangat, carilah kumpulan orang yang bersemangat, juang tinggi. Kita akan ikut bersemangat. Karena saya pun sempat, harusnya saya kan harus cepat Pak ya. Karena waktu. Nah, tapi saya ingat kembali kumpul dengan yang senior ini sudah 58
dia bisa selesai. Bisa selesai kuliahnya. Nah, kenapa saya tidak bisa Jauh. menyelesaikan? Iya, Pada iya. usia saya kan jauh Iya, masih dari jauh. dia. Nah itu motivasi saya. Kan kita namanya hidup itu kadang turun naik, itu pasti. Pada saat kita turun, kita lihat dia di atas kita. Jangan yang lihat yang down Mas Dito. Nah, kita lihat di Yang atas up kita. ya. Nah, Lagi down kok lihat yang down dia tambah down. kita lihat yang di atas. Jadi Itu kalau pasti down spirit. lihat yang semangat yang Ah. atas. Itu aja kok bisa, Hmm. kok enggak? Maksudnya bisa nyelesain. Lebih tua loh 58. Beliau kan masih lebih muda jauh. Dia bisa selesai S3. Bisa selesai S3-nya juga. Kesulitannya lebih tinggi daripada kita. Iya, daripada S2 itu. Dia kan? Dia mampu. Kenapa kita tidak? Mm-mm. Kan gitu Pak. Betul. Kita sudah di ujung ini. Dia mampu, kenapa kita tidak? Semangat lagi kita. Iya, Kita cari jalan. Bagaimana kita harus bisa menyelesaikan ini? betul. Kan begitu. Ini motivasi yang bagus sekali. Iya, Hmm. motivasi untuk teman-teman S2 nih. Jangan putus asa. S2 itu Ya, jangan masih pernah putus asa. masih lanjut S3 belum nih. Bagus ini Pak Yuliana S3. Ini Anda juga S3. Amin. Habis itu Esteller ya. Minum Esteller. Kalau Esteller kayaknya ini kalau udah siang-siang Iya. gitu. Aku kan iya, iya. Enggak benar dari iklan ya. Ya, oke. Jadi ini tadi perbincangan yang rileks, santai tapi punya makna ya teman-teman mahasiswa terutama yang S2 ya. Ya di S1 juga bisa meniru, sangat bisa. Cuman teman-teman yang S2 kan biasanya sudah bekerja ya Kak Dito ya, Mas Dito ya. Jadi tetap harus punya semangat, jangan sampai kendor karena banyak yang bisa kita contoh dari orang-orang yang di atas kita yang lebih banyak masalah tapi sukses. Kita kok enggak. Jadi jangan sampai kumpul dengan orang-orang yang down, nanti kita ikut down juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam.